Literasi, tahukah kalian, menjadi pendengar yang baik bukanlah pendengar yang hanya diam dan memperhatikan seorang pembicara saja, tetapi pendengar yang baik adalah pendengar yang mampu mendengarkan seorang pembicara dengan aktif serta berempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Raihan Azizan Akbar Batubara. Saya merupakan pelajar kelas 11 SMA yang saat ini sedang menimba ilmu di SMA Negeri 6 Kota Binjai. Sobat Literasi, pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul How to be a Good Listener. Bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Buku ini dituliskan oleh seorang penulis yang bernama Renata Ruliadi dan diterbitkan oleh Psikologi Corner pada tahun 2018 dan merupakan edisi cetakan pertama. Secara keseluruhan, buku ini berjumlah 208 halaman. Sobat Literasi, terdapat 3 alasan utama saya mengapa saya memilih buku ini. Pertama, dari judulnya saja sudah sangat memikat. Kedua, buku ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini, di mana sering sekali kita sulit berkonsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Dan yang ketiga, buku ini menyajikan solusi nyata atau jawaban faktual berdasarkan konsentrasi masalah tersebut. Sobat Literasi, apakah kamu pernah mengalami kelupaan terhadap apa yang telah disampaikan oleh seorang pembicara? Atau bisa jadi kamu tidak tahu apa-apa terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara tersebut? Itu artinya kamu belum sepenuhnya menjadi seorang pendengar yang aktif. Di buku ini kita dikasih tahu bahwasannya pendengar aktif adalah pendengar yang berusaha mengolah informasi yang didapatkan sehingga dapat diingat kembali oleh pikiran kita. Di buku ini kita juga dibekali berbagai teknik mendengarkan secara praktis seperti parafrase, klarifikasi, hingga summarization. Penulis juga menyatakan tidak cukup untuk menjadi seorang pendengar yang baik apabila kita hanya aktif saja, tetapi kita juga harus berempati. Yang berarti kita memposisikan diri kita sebagai seorang pembicara sehingga kita dapat merasakan apa perasaan emosional dari seorang pembicara tersebut dan makna penyampaian dari pembicara tersebut. Menariknya, buku ini tidak hanya menuntut kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik saja, tetapi kita juga diajarkan bagaimana beretika ketika sedang berkomunikasi, seperti menatap mitra bicara ketika sedang berbicara dengan jelas, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, dengan begitu kita dapat menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Sobat Literasi, ada 3 hal yang sangat menarik bagi saya dari buku ini. Pertama, buku ini memiliki gaya bahasa yang sangat sederhana sehingga dapat merenyahkan pembaca saat membacanya. Kedua, buku ini menyajikan gambar ilustrasi yang cukup menarik sehingga dapat memanjakan mata bagi seorang pembaca. Dan yang ketiga, buku ini menyajikan lembar analisis evaluasi diri sehingga dapat mengukur kemampuan kita dalam mendengarkan. Namun, tak ada gading yang tak retak, saya menemukan sejumlah typo pada beberapa halaman dan inkonsistensi penjelasan, seperti di awal pembahasan penulis menyatakan untuk mendengarkan secara selektif. Namun di pembahasan berikutnya penulis menyatakan untuk mendengarkan secara keseluruhan tanpa hanya berfokus pada poin penting saja. Alangkah baiknya seorang penulis tetap berfokus pada gagasan utama. Terlepas dari kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin belajar seni dalam mendengarkan, mulai dari pelajar hingga calon pemimpin, karena komunikasi yang baik dimulai dari telinga yang mau mendengarkan. Sekian video resensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.